Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini lebih ya, saya akan ngasih tahu agar apabila crafting anggur itu gagal ya. Seperti ini adalah contoh yang mulai berhasil ya. Berhasil pecah tunas, dan ini yang umur 1 bulanan. Ini kita bicara yang jadi dulu ya. Ini adalah bibit hasil crafting. Ini ada contoh aja nih, jenisnya Heliodor, 1 bulan dari crafting. Dan pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman, apabila cutting yang kita crafting ya ini mengalami kegagalan, karena seperti yang sering saya bilang, untuk gagal crafting ini banyak sekali ya faktor penyebabnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi yang pertama, bisa teman-teman lihat, akarnya bagus ya. Akarnya bagus, sudah banyak, tapi untuk entrestnya ini busuk ya. Ini terjadi mungkin satu bisa karena entres ini terlalu muda, dan juga biasanya entrestnya ini terlalu lembab ya. Karena kemarin beberapa hari juga hujan terus ya, jadi tidak ada sinar matahari juga, jadi menyebabkan kelembaban yang tinggi. Lihat ya, akarnya banyak. Jadi kalau masalah akar ini berarti bukan ya. Tapi bisa teman-teman lihat di sini ada yang tumbuh. Apakah ini yang menyebabkan craftingnya gagal? Ini juga tidak ya. Karena biasanya kalau walaupun ada yang tumbuh di bawah ya, yang rootstocknya tumbuh, biasanya udah pecah duluan, tinggal kita buang dulu. Tinggal kita buang, maka akan terfokus nutrisinya ke but-but yang pecah. Nah, ini juga contoh. Ini juga ada Bella nih, Isabella. Yang lain itu Red Master. Karena kalau di kebun saya memang kalau saya buat bibit, untuk rootstocknya atau batang bawah ini hanya menggunakan Isabella dan juga Red Master. Karena menurut saya keduanya sama bagusnya ya kalau untuk rootstock. Nah, ini kita fokus ke sini. Kenapa begitu? Karena untuk rootstock yang bagus ya, tentu saja walaupun gagal crafting, perakarannya akan sudah tumbuh dengan bagus, dan juga trubusnya ini juga biasanya juga bagus. Makanya ini kita bisa fokuskan pertumbuhannya ya untuk yang Red Masternya dan Isabellanya. Jadi kita biarkan tumbuh aja, kita panjangkan, kita pelihara ya, kita pupuk aja, nggak masalah, nanti akan semakin subur. Ini ya gagalnya ini. Dan yang tumbuh ini, rootstock yang subur, ini nanti bisa kita buat sambung pucuk. Nah, seperti yang selalu saya bilang, jadi perbanyakannya bisa langsung crafting, bisa juga kita lakukan yang namanya sambung pucuk. Bisa juga teman-teman langsung tancap-tancapkan cuttingnya ya, baik itu Red Master atau Isabellanya, setelah tumbuh baru disambung, itu juga bisa ya. Tapi kalau di crafting dulu ya, kondisinya halus ya, atau berakar halus. Kalau gagal baru kita panjangkan, kemudian kita sambung pucuk, itu juga bisa. Nah, jadi kita fokuskan aja pertumbuhan daripada crafting yang gagal ini. Nanti kita lakukan yaitu sambung pucuk. Untuk caranya sambung pucuk sering sekali saya buatkan videonya, jadi hari ini nggak perlu saya kasih contoh caranya. Nanti teman-teman di akhir video itu ada ya caranya. Bisa teman-teman itu melakukan dengan metode daun utuh, atau bisa juga menggunakan 1 mata tunas. Nah, intinya kita rapikan aja, kita potong ya, kemudian nanti bisa kita taruh di tempat yang terang agar pertumbuhannya semakin subur, semakin bagus. Nah, ini yang gagal ya.
Jupiter Ghost V ya, nggak apa-apa. Dan biasanya juga tidak semua cutting yang gagal di crafting itu bisa kita lakukan sambung pucuk. Kenapa? Karena biasanya ini cuttingnya yang bermasalah ya, jadi tidak mau tumbuh akar, jadi tidak jadi ya. Kalau di crafting tandanya mungkin cuttingnya juga mati ya, karena tidak tumbuh akar, biasanya karena serangan jamur ya, atau awalnya itu terlalu lembab. Nah, kalau cutting yang sehat itu pasti akan seperti ini. Ia akan tumbuh dari bud yang pecah. Lihat, hasil potongannya sangat segar sekali ya, sangat sehat. Ini mengindikasikan bahwa ini adalah rootstock yang sejatinya bagus. Hanya saja memang gagal dalam proses craftingnya. Jadi untuk gagal itu teman-teman, saya juga sering gagal ya. Walaupun saya juga udah sering crafting, tapi yang namanya crafting itu menurut saya bukan berhasil itu karena kita sudah suhu atau master ya. Itu sebenarnya bisa itu karena terbiasa. Jadi saran saya juga masih belajar. Jadi kalau gagal kita coba lagi, kita belajar lagi ya. Karena banyak faktor yang menentukan keberhasilan ya. Salah satunya saja rootstocknya juga harus sehat. Syukur-syukur sudah berkalus atau berakar halus. Nah, ini yang sehat itu kita potong itu, lihat ya, tengahnya sangat bersih sekali ya, tidak ada hitam-hitamnya. Dan banyak faktor yang menyebabkan kegagalan ya. Salah satunya mulai dari entrestnya, kesuburan entres ya, rootstocknya tadi yang saya bilang ya. Kemudian penempatan ya, karena kalau kita crafting itu bagusnya kita taruh di tempat yang terang. Ini contoh, langsung kena sinar matahari pagi, atasnya juga langsung UV. Yang penting pengontrolan medianya juga harus kita kontrol ya. Jadi kita harus pastikan media selalu lembab ya, jangan sampai kekeringan juga, jangan sampai terlalu basah juga. Itu kalau kita bicara membuat bibit ya. Nah ini, jadi teman-teman yang masih belajar membuat bibit, saya doakan semoga bibitnya pada nantinya pada jadi ya. Jadi tidak ada yang susah sebenarnya. Kalau kita mau berusaha, pasti nanti kita juga akan mendapat hasil yang kita inginkan. Jadi harus selalu berusaha agar bisa crafting. Mungkin infonya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.